Oke, mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya, sambil menunggu teman-teman kalian. Ini saya lihat baru 17 orang mungkin yang bergabung. Kita kasih waktu 5 menit lagi ya buat yang lain. Mungkin ada beberapa yang masih sholat.
Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Jadi tinggal satu pertemuan lagi ya. Minggu depan kita masuk ke pertemuan 14. Kita cek dulu kehadiran untuk hari ini. Dari keseluruhannya kurang lebih 45 mahasiswa. Kita akan bahas tentang hari ini kita akan bahas tentang manajemen konflik. Nah, sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran Al-Fajri. Nggak kedengeran Al-Fajri. Oh iya. Oke. Anhar. Hadir, Bu. Al-Fajri kayaknya mic-nya bermasalah. Arni. Hadir, Bu. Aska. Aska hadir, Bu. Bayu. Bayu hadir, Bu. Denny. Hadir, Bu. Destri. Destri hadir, Bu. Detris. Ada, Bu. Dilia. Hadir, Bu. Firman. Hadir, Bu. Hadir. Fitri. Apriani. Hadir, Bu. Riani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Hadir. Iwan. Ivansyah. Hadir, Bu. Lutfah. Hadir, Bu. M. Fenerdi. Hadir, Bu. Marisa. Nila. Ya. M. Diki. M. Julfi. Julfi hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Nani. Hadir, Bu. Naufal. Nuraini. Norman. Hadir, Bu. Norman. Reza. Reza hadir, Bu. Rifki. Cindy. Cindy hadir, Bu. Rifki hadir, Bu. Yana. Yana hadir, Bu. Yang lainnya berarti belum hadir ya. Mary. Belum, Bu. Siapa Ivan? Ivansyah udah dipanggil. Ya hadir, Bu. Muhammad Diki. Ya. Bu, Diki hadir. Oke. Marisa hadir, Bu. Oke, Marisa ya. Mary. Muhammad Yana, Bu. Diki. Udah, Bu. Yunisian. Mary Nur Halimah hadir. Oke, yang belum hadir ya. Sekarang yang belum hadir Adityawan Chandra. Terus Alia. Terus M. Ihsan. Terus M. Krisna. M. Fajar. Nur Aini. Oktaviana. RD Triawan. Sandi. Siti Mariam, Silvania, Yusuf,
Kalau M Fajar udah ya? M Fajar udah nggak? Nggak ada ya? Udah, itu aja yang nggak masuk ya, yang belum hadir. Nanti sisanya sudah dicek kehadirannya ada. Oke, kita langsung aja ke materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang manajemen konflik ya. Ini tujuan perkuliahan kita di pertemuan 13. Kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep konflik dan manajemen konflik, bisa menganalisis konflik yang terjadi ya antar pribadi, lalu mencari solusi bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, lalu menceritakan konflik antar pribadi yang mungkin pernah dialami dan bagaimana penyelesaian konflik tersebut. Ya, itu untuk materi hari ini. Nah, silakan kalian langsung jawab. Setiap orang boleh ketik, boleh open mic. Kalau open mic silakan raise hand terlebih dahulu. Di antara kalian, apakah kalian pernah mengalami konflik yang pernah terjadi di dalam diri kalian? Pernah, Bu. Silakan raise hand. Oke, pernah, silakan kalau yang pernah mengalami konflik di dalam dirinya, entah konflik pribadi, entah konflik dengan orang lain, silakan coba raise hand. Oke, Ikhwan pernah? Yang lainnya? Cuma Ikhwan yang pernah ngalamin konflik, yang lainnya? Nggak pernah? Terus ini ada siapa? Adityawan, Yunistian, Destriana, Alfajri, Firman. Oke, ini yang sudah menjawab ya. Yang menjawab pernah mengalami konflik di dalam entah dengan pribadi sendiri, entah dengan orang luar ya, kelompok atau golongan. Ini rata-rata hampir berapa persen ini sudah mengalami atau pernah mengalami konflik di dalam hidupnya. Silakan mungkin boleh diketik apa sih konflik yang pernah terjadi, yang pernah kalian alami. Silakan boleh diketik di kolom pesan atau boleh open mic. Konflik apa sih yang pernah kamu alami, yang terjadi di diri kamu? Oke, Iwan berantem di depan Polres gara-gara warnet waktu SMP. Oke. Ini berantemnya sama siapa, Iwan? Teman SMP? Sama teman SMP, Bu. Oke. Gara-gara warnet. Maksudnya bayar warnetnya atau apa? Gini, jadi teman saya kan ngajak ke warnet terus, saya nggak mau gitu, Bu. Terus dia malah malah ngebullying gitu. Terus saya kan lama-lama capek juga ya berantem gitu. Oke, berarti adanya kamu nggak mau, terus dianya maksa gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, jadi terjadilah konflik dengan teman kamu itu. Terus ada Aska. Aska konflik sama Ivansa. Kok bisa Aska? Konflik apa Aska? Kayaknya Ivansa ada deh di room ini. Ya, Bu. Soalnya Ivansyah ngomong doang tapi nggak pernah hadir, Bu. Oh gitu. Coba Ivansa tolong dijawab. Tolong Ivansyah jelaskan. Oke, ini Aska cena konfliknya kan harus jelas ya, apa yang dirasakan ya, konflik yang terjadinya apa yang dirasakan gitu. Iya, Bu, gini sering diajak tapi Irfansyahnya hayu-hayu tapi nggak ada gitu, Bu. Jadi males ngajaknya. Oh gitu, kamu sering ngajak main Ivansa tapi Ivansa nggak mau pergi. Oke. Bukan cuma main sama belajar juga, Bu. Oh gitu, Ivansanya nggak mau. Bukan begitu, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu, benar, Bu. Bukan gitu, Bu. Ya, kemana? Kenapa Ivansa? Enggak, Bu. Itu biasa, Bu, fitnah dajjal, Bu, sudah merajalela ya, Bu ya. Taulah dari Bu, itu fakta, Bu. Itu fakta. Banyak korbannya, Bu. Oke. Kita harus bisa menyelesaikan ya. Oh, ini ada konflik nih di kelas ya. Ya, Bu. Oke. Itu yang dialami ya. Ya, Ivansa, kamu raise hand, boleh silakan open mic. Apa, Bu? Iya. Silakan dijelaskan. Kepencet ini mah, Bu. Oh, kepencet. Oke. Ya, terus Firman.
Berantem sama teman gara-gara ujian jawabannya beda. Hah? Maksudnya udah janjian nih contekannya tapi beda jawaban gitu, Firman? Jadi Bu, ujian. Mm-mm. Nah, saya sama teman saya teh salah jawabannya teh. Mm-mm. Terus kan diskusi yang benar tuh yang mana. Mm. Nah, kata saya yang ini, kata dia yang ini. Jadi guntrang gitu. Oh, ada perbedaan pendapat. Gitu. Kata Nah, geng jadi tegeng. berantem gara-gara itu. Oke, ini Ahmad, konfliknya banyak Bu, saya mah nggak kehitung, berarti sering ya Ahmad? Mana Ahmad? Oh, apa salah satunya Ahmad? Ya, Bu, dulu mah Ya dulu kenapa? sekolah Bu tiap hari aja Bu. Mm-mm. Kayaknya mic-nya bermasalah nih, Ahmad. Oh, Ahmad ini sering ada konflik dulu ya waktu sekolah. Oke, coba dituliskan mungkin Ahmad salah satu contoh aja konfliknya apa sih? Oke. Ya. Jadi rata-rata setiap orang itu berarti ya namanya hidup ya, mungkin akan atau pernah menemukan permasalahan konflik di dalam dirinya ya, entah dengan teman dekat, entah dengan lingkungan ya, terjadinya perbedaan pendapat ya, yang satu kekeh mau, yang satu kekeh nggak mau gitu ya, yang satu maksa buat ikut, yang satunya nggak mau gitu, yang satu ngajak main, yang satunya nggak mau main gitu ya, atau perbedaan pendapat seperti tadi masalah ngerjain jawaban ini yang paling benar gimana, malah jadi berantem. Nah itu ya, itu contoh-contoh konflik yang pernah terjadi ya, mungkin termasuk konflik-konflik yang kalian pernah alami. Nah di sini kenapa konflik ini bisa terjadi? Konflik ini terjadi jika ada perbedaan pemahaman, ya. Entah itu antara dua orang, bisa antara dua orang atau lebih, ya. Sehingga terjadinya perselisihan, terjadinya ketegangan, kesulitan-kesulitan antara pihak-pihak yang tidak sepaham. Nah, contoh tadi antara Firman dan temannya kan tidak sepaham, tidak sependapat, beda pandangan. Akhirnya terjadilah perselisihan, adanya ketegangan sampai terjadi ya itulah berantem gitu ya sama teman-temannya gitu, sama temannya itu yang beda pendapat. Nah, ini menurut Leonardo ya, ini dikutip dari bukunya bahwa konflik bukanlah suatu fenomena objektif atau nyata, tapi ada di benak. Jadi sebenarnya itu ada di pikiran kita. Masalah kita nggak setuju, nggak mau diajak, itu sebenarnya sesuatu yang tidak nyata, ya, tidak nyata. Itu dirasakan oleh kita, itu dipikirkan. Hanya perwujudannya inilah yang menjadi nyata, seperti adanya sedih, misalnya salah satunya nangis, adanya perdebatan, adanya perkelahian, nah itulah yang menjadi nyata. Gitu. Awalnya mungkin hanya di perbedaan pendapat, beda cara pandang, beda cara berpikir gitu ya. Tidak suka, sakit hati gitu ya awalnya, tetapi terwujudlah perwujudannya dalam bentuk yang nyata ya. Gitu. Bisa perkelahian gitu ya, apalagi mungkin konflik-konflik di masyarakat, tawuran dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk menangani konflik ini? Ini harus muncul sikap empati. Ya, jadi gimana sih agar tidak terjadi konflik? Ya, kita harus memahami keadaan. Jadi harus ada pengertian. Misal nih, kamu dengan pasangan kamu, misal salah satunya mungkin lagi sensitif. Mungkin menurut kamu ngajak ngobrol biasa aja. Tapi menurut pasangan kamu mungkin itu kayak apa ya, kamu tuh nggak ngerti misalnya, oh dia tiba-tiba sensitif, lagi pengen marah. Nah, gimana biar tidak terjadi konflik? Ya, caranya adalah memahami. Kita harus bisa memahami keadaan, ya, apa yang terjadi gitu, apa yang kita lihat, ya, itu. Ya, jadi memang salah satu cara untuk kita menangani konflik adalah kita harus berempati. Kita harus bisa memahami lawan konflik kita atau lawan yang mau ngajak konflik sama kita gitu ya. Ini kalau konfliknya antar individu gitu.
Ini definisi konflik ya menurut ilmuwan, ini menurut Kilman dan Thomas, kondisi terjadinya ketidakcocokan ya antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun dengan orang lain. Jadi sebenarnya konflik itu bisa terjadi di dalam satu individu itu sendiri, konflik batinnya dia gitu ya. Bisa terjadi, dan itu bisa juga terjadi dengan kita, dengan orang lain atau orang yang ada di lingkungan kita, atau mungkin dengan kelompok tertentu. Nah ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini artinya percekcokan, pertentangan, perselisihan, ya. Terus adanya oposisi, ya, pertentangan, gitu. Ada orang-orang, ada kelompok-kelompok, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah ini menurut pendapat yang lain bahwa konflik adalah segala macam interaksi, ya, pertentangan antara dua pihak atau lebih. Nah, ini bisa timbul dari berbagai situasi sosial, baik itu terjadi di dalam diri individu, ya, dalam diri individu berarti konflik dengan dirinya sendiri, atau antar individu, ya, kita dengan teman kita, atau kita dengan kelompok, ya, atau kelompok dengan kelompok, atau organisasi, misalnya di dalam pekerjaan, atau bisa juga dalam negara, gitu. Itu bisa jadi terjadi sebuah konflik. Ini unsur-unsur konflik. Yang pertama yaitu ada aktor, berarti ada orang yang sedang bermasalah atau bersengketa. Lalu ada objek. Objek itu sesuatu yang dipertentangkan. Misal contoh apa sih yang mau dipertentangkan? Oh, kebijakan misal tidak setuju tentang aturan-aturan, tata cara, tentang tujuan atau hasil yang diharapkan, itu bisa banyak ya. Dan situasi. Ya, situasi itu ya berarti kondisi yang terjadi, entah itu aturan yang berlaku, entah budaya gitu. Nah, ini silakan dijawab. Menurut pendapat kalian, apa sih penyebab terjadinya konflik? Silakan dijawab lewat kolom pesan. Yang mau open mic juga boleh. Oh, ini nih, contoh ada Fitriani. Konflik dengan diri sendiri. Bingung lanjut kuliah atau enggak ya karena waktu sama keluarga jadi berkurang. Oke. Ini konflik contoh yang terjadi di dalam individu. Ya, kita konflik dengan diri sendiri antara kita. Jadi kita bingung kita harus ngapain gitu ya. Di satu sisi kita butuh harus terus kuliah, di satu sisi juga kita butuh dengan keluarga mungkin karena kuliah sambil kerja jadi waktu dengan keluarga berkurang gitu ya. Ini yang tadi ya, konflik karena gara-gara beda pendapat. Tadi Adityawan, burung merpati dicuri. Oke, ini penyebab konflik. Menurut Nurman adanya perbedaan pemahaman. Menurut Mutiara ada perbedaan pendapat. Menurut Aska ada perbedaan persepsi dan pandangan. Menurut Adityawan karena ego. Menurut Ahmad bisa jadi karena kesalahpahaman. Oke, salah paham ya, salah mengerti gitu ya apa yang dimaksud. Tidak saling paham, berbeda pendapat, beda kepentingan, pendapat dan nilai budaya itu juga bisa jadi ya budaya. Karena masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Oke. Banyak yang berpendapat yang di kalian itu adanya perbedaan pendapat atau pemahaman. Ya, itu memang salah satu penyebab konflik itu adanya perbedaan pendapat, ya. Karena ego juga bisa ya terjadi ya, mungkin yang satu lebih tidak mau ini apa istilahnya, apalagi mungkin bisa terjadi itu antara orang senior dengan junior mungkin ya. Kadang pernah nggak sih di sekolah, misalnya kamu dulu waktu sekolah suka ada aja tuh konflik antara senior dan junior gitu ya, antara kakak kelas dengan adik kelas itu kan. Nah, itu salah satunya gitu. Ya, yang lainnya apalagi yang belum jawab? Ada yang mau open mic? Jadi betul apa yang disampaikannya, ada cara pandang yang berbeda, mungkin ada yang beda kepentingan ya, dia punya
kepentingan tersendiri, ada yang perbedaan pendapat, memang ada kata perbedaan gitu ya. Lalu adanya ketidakjelasan di dalam tujuan, perbedaan peraturan, terus ada perubahan situasi misalnya gitu. Ada banyak sekali penyebab konflik ya, faktor-faktor penyebab konflik itu juga sangat banyak. Oke, kita lanjutkan dulu. Atau mau ada yang open mic dulu, silakan. Mungkin ada yang punya pendapat bahwa saya itu penyebab konfliknya bukan itu, Bu, bukan yang disampaikan oleh teman-teman, saya itu beda penyebab konfliknya. Bisa. Boleh ya kalau punya pendapat lain. Oke. Jadi penyebab konflik ini meliputi adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, cara pandang, terus adanya ketidakjelasan tujuan, peraturan yang dianut. Misalnya satu orang menganut peraturan itu ini dia kekeh gitu ya. Tapi orang lain mungkin beda lagi yang dia percayai gitu, peraturan yang dia percayai. Yang baru gabung takutnya nanti terlewat, nanti di akhir saya cek lagi kehadirannya ya. Karena ada beberapa yang baru masuk tidak saya cek kehadirannya. Nah, ini ada juga konflik ini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang faktor pertama adalah karena adanya kegagalan komunikasi. Siapa ya? Ya, yang penyebabnya yang pertama adalah karena kegagalan komunikasi. Ya, baik itu berupa salah pengertian, mungkin bahasa yang nggak dimengerti gitu ya, informasi yang nggak lengkap, atau gaya komunikasi. Lalu masalah hubungan pribadi, ya, baik itu ketidaksesuaian tujuan, perbedaan pribadi karyawan, misalnya kalau kita karyawan kita ya antara jabatan satu dengan jabatan yang lain misalnya. Terus adanya perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Nah, itu terus juga kalau di dalam organisasi ada kemungkinan karena faktor struktur organisasi yang bermasalah. Pertarungan kekuasaan misalnya, ya, rebutan apa? Jadi tidak selalu konflik itu terjadi karena beda pendapat. Bisa jadi karena rebutan kekuasaan. Ya. Kita pengen ini gitu. Jadi ya saling akhirnya terjadilah konflik itu, pertarungan kekuasaan, kepentingan, ya, sistem nilai yang bertentangan, persaingan, ya, ada memperebutkan sesuatu gitu ya, memperebutkan sesuatu yang memang misalnya ada persaingan nih kita kalau teman mungkin bisa jadi kita mau dapetin apa gitu ya, atau misalnya bisnis juga bisa jadi terjadinya konflik ya, persaingan dalam bisnis gitu. Lalu ada saling ketergantungan ya, jadi saling ketergantungan yang ini juga terjadinya ketergantungan yang terlalu kuat akhirnya juga bisa menyebabkan konflik. Nah, untuk dampak konflik itu ada dua ya, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Ya, kalau dampak langsung ya berarti lingkungan langsung tidak kondusif ya, entah dimanapun kita. Ya mungkin kamu yang pernah mengalami konflik ya pasti nggak kondusif. Kalau misalnya kamu ketemu teman kamu yang mungkin sempat konflik, teman kerja, pasti di lingkungan kamu itu jadi nggak kondusif, jadi nggak enak. Ya kalau belum selesai kan seperti itu. Lalu kemungkinan terganggunya mekanisme kerja tim. Ya karena apalagi kalau kita punya satu orang yang berkonflik dengan kita dalam satu anggota tim, ya dalam satu tim. Ya mau tidak mau pasti ada terganggu. Ya. Lalu ada dampak tidak langsung, ini adalah terhambatnya proses pencapaian tujuan. Contoh kalau di dalam tim, di dalam pekerjaan, kita kan pasti punya tujuan organisasi, tujuan perusahaan tuh mau ngapain. Ketika ada yang konflik, secara langsung mungkin kita terjadi mekanisme di dalam tim kerja, kita sudah langsung terjadi. Tapi dampak tidak langsungnya adalah tujuan organisasi jadi tidak tercapai.
ya. Lalu terjadinya penurunan kinerja organisasi. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu hindari terjadinya konflik. Ya, untuk para CEO, para pemilik perusahaan, mereka akan concern ketika ada konflik di dalam tim kerjanya. Dan itu harus segera diselesaikan. Ya, kalau enggak ya nggak akan, pasti ada dampak tidak langsungnya. Nah, entah mungkin ke depannya ya bisa jadi salah satunya resign akhirnya gara-gara adanya konflik tersebut gitu. Ya. Atau mungkin dua-duanya tetap bekerja tapi jadinya tidak bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jadi ini untuk dampak konflik. Ini bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk konflik di dalam masyarakat itu ada konflik individu, ya, antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok dan masyarakat. Nah, ini ada konflik individu dengan individu. Nah, ini mungkin ini yang paling banyak terjadi ya, yang antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Dan ini juga yang banyak dialami. Lalu konflik antar negara, ada yang bisa ngasih contoh konflik antar negara yang sekarang masih terjadi? Bu, maaf, mau konfirmasi. Kebetulan saya tadi belum di absen, baru masuk lagi. Ada kerjaan sama Yusuf Abdul Rozak, Bu. Oh, tulis aja di kolom pesan ya. Baik, makasih ya, Bu. Oke. Oke, nah iya. Ya, Israel dan Palestina itu konfliknya kayaknya udah berkepanjangan ya. Ini contoh konflik antar negara yang belum selesai sampai sekarang. Itu salah satu contoh yang masih terjadi. Lalu ada konflik antar rasial. Ini antara ras yang berbeda. Diskriminasi ras ini kemarin tuh terjadi tuh di Amerika. Pernah dengar nggak? Yang baru-baru inilah sempat rame. Pernah, Bu. Ya, apa? Konflik apa? Yang ras. Ini kulit hitam dan kulit putih ya, Bu? Ya, itu pernah ya. Yang apartheid itu antara kulit hitam dan kulit putih. Terus juga kalau sekarang tuh karena ini ya, mungkin entah karena COVID atau karena apa, yang Chinese, Asia. Itu juga sedang terjadi. Ya. Konflik itu terjadi, ya mungkin karena ada entah apa sih yang terjadi. Cuma di Amerika itu sedang terjadi seperti itu. Terus konflik antar kelas sosial. Ya, jelas kalau antar kelas sosial, entah yang atasan dengan bawahan, direktur dengan karyawan gitu ya. Kelas sosial yang berbeda. Lalu kelompok sosial. Kelompok sosial ini adalah kelompok dalam masyarakat seperti misal antar supporter bola. Ini pernah kan terjadi, bukan terjadi kayaknya masih ya, supporter bola misalnya apa ya, dulu yang paling rame itu antara Bandung tuh kan Persib sama ini apa yang Jakarta teh Persija, Bu. Jackmania ya, Persija. Nah dulu kan itu pernah, karena ini antara pendukung sepak bola itu terjadi konflik gitu ya, sampai tawuran ya, kerusuhan. Ini masuknya pada konflik antar kelompok sosial. Tawuran pelajar misalnya SMA mana sama SMA mana gitu ya. Terus antar partai politik, nah itu adalah termasuk konflik antar kelompok sosial. Lalu ada konflik internal individu tadi yang seperti dialami oleh temannya. Ini konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Konflik ini akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan. Jadi ada perasaan bimbang ketika memilih, ya. Misalnya ini contoh, anak bingung mengerjakan tugas sekolah atau mau bantu hajatan, terus kayak tadi temennya bingung mau lanjutin kuliah atau berhenti gitu. Nah itu adalah konflik internal individu. Nah, lalu ada konflik antar generasi. Ini konflik, misalnya konflik antara anak-anak dengan orang tua, ya, misalnya kita dengan karena beda pendapat, beda pemahaman gitu ya.
Mungkin di sini ada juga yang pernah mengalami konflik internal individu nggak? Selain tadi siapa ya? Fitri ya kalau nggak salah. Tadi Fitri gitu. Fitriani ya. Nah ini Fitriani itu sedang mengalami konflik internal individu. Biasanya bagaimana menanganinya? Nah itu harus berkomunikasi dengan orang lain, minta pendapat orang lain. Kita dibicarakan. Selain Fitriani, di sini ada yang merasa sedang mengalami konflik internal di dalam dirinya. Masih bingung nih, misalnya. Bu, saya masih bingung nih, mau tinggal di Jakarta apa tinggal di Bandung. Itu kan ada konflik di dalam dirinya, yaitu dia harus memilih gitu, harus memilih. Jadi dia mempertimbangkan. Nah, itu biasanya dilihat mana yang lebih memiliki bobot atau sisi positif yang lebih banyak gitu dibandingkan. Lalu ada konflik yang bersifat destruktif dan konstruktif. Kalau konflik destruktif ada konflik yang merusak atau merugikan pihak yang berkonflik. Ya, misalnya tawuran antar kampung. Nah, kalau konflik konstruktif sendiri konflik yang bersifat membangun. Beda pendapat, ada rapat atau debat gitu ya. Itu konflik yang membangun. Gitu. Terus konflik berdasarkan aktivitas manusia dalam masyarakat, misalnya konflik ekonomi, konflik sosial, politik, budaya, ideologi, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke manajemen konflik. Ini manajemen konflik itu dimaksudkan yaitu untuk mengatur dan mengatasi dengan baik adanya konflik. Jadi kita harus bisa mengatur, mengatasi. Jadi ketika kalian mengalami konflik di dalam diri kalian atau dengan diri kalian dengan orang lain, kelompok lain, nah kalian harus bisa mengatur dan mengatasi bagaimana sih agar konflik ini cepat selesai gitu ya, atau konflik ini tidak terjadi dan tidak membesar gitu. Manajemen konflik ini untuk mengelola konflik dengan baik agar tidak menyebabkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang merugikan. Ya. Pengertian manajemen konflik sendiri merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi, ya, strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Contoh, misalnya dulu pernah ada konflik-konflik antar negara lah, misalnya ya Korea Utara dan Korea Selatan. Nah itu kan mereka mengatur nih gimana caranya, strateginya agar tidak terjadi konflik. Dicarilah solusi, dicarilah pertemuan-pertemuan gitu ya, negosiasi dan lain-lain agar tidak terjadi perang gitu. Ya itu contohnya. Nah, kalau misalnya kita konflik di teman kerja kita ya di dalam satu perusahaan, biasanya mungkin tadi fasilitasi oleh pihak ketiga, entah itu HRD atau bagian SDM gitu ya, itu dipertemukan agar konflik selesai, gitu ya. Nah, ini silakan dijawab. Menurut pendapat kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi konflik yang terjadi ya? Terserah, mungkin bebas ya. Di sini kalian kan akan mengalami konflik yang beda-beda nih. Nah, ketika kalian mengalami konflik itu, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya kamu ada konflik sama sahabat kamu. Oke, silakan Nurman. Izin Bu. Boleh. Mungkin untuk saya sendiri, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu ya Bu. Terus dicari solusi terbaiknya seperti itu Bu mungkin. Oke, mengevaluasi penyebab konfliknya dulu apa gitu ya? Ya betul. Oke, baru dicari jalan tengah untuk menyelesaikan gitu. Oke, terima kasih Nurman. Oke, itu bagus ya, dia berarti dicari permasalahannya. Silakan Adityawan. Kalau saya Bu biasanya saya mencoba itu, pertama saya mikirin gitu, kalau saya di posisi dia, kenapa saya bisa punya pendapat kayak dia, jadi saya bisa lebih berpikir jernih gitu Bu. Terus jadi nanti bisa nyari jalan tengah bareng-bareng gitu. Jadi lebih ke mengalah sih Bu. Soalnya apalagi kan
Biasanya kalau saya ada masalah itu sama orang yang emang udah egois banget gitu, yang pendiriannya tetap banget, jadi ya mau nggak mau saya mengalah gitu. Itu Oke, nah kira-kira. ini unik ya. Unik ya. Jadi ada dengan cara mengalah. Ya, itu atau dengan itu sebenarnya masuknya ke destruktif ya. Mengalah, mendengarkan, dan kita berada di posisi orang tersebut. Kenapa ya dia kayak gitu? Gimana ya? Mungkin gini ya. Jadi kayak kita coba memahami lawan konflik kita. Oh dia gini ya, mungkin kayak gini. Jadi kayak lebih memahami. Ya, memang di manajemen konflik itu ada yang seperti itu. Ada dengan cara destruktif namanya. Nah destruktif itu ada beberapa ya, ada banyak. Salah satunya dengan itu, dengan mengalah, dengan mendengarkan, dengan kita mencoba kita ada di posisi orang tersebut. Itu juga bagus ya, seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa seperti itu. Gitu. Ya kalian harus bisa salah satunya seperti itu. Terus kayak Nurman tadi juga bagus. Dicari dulu permasalahannya di mana nih. Baru dicari penyelesaiannya apa, jalan tengahnya kayak gimana ya, mungkin tidak merugikan kedua belah pihak. Itu caranya namanya konstruktif, itu namanya negosiasi gitu ya. Bagus gitu. Ya, jadi ada negosiasi dan ada destruktif yang salah satunya mungkin dengan cara mengalah, mendengarkan. Oke, yang ini ada yang mau open mic lagi? Boleh Bayu, silahkan. Iya Bu, untuk menyelesaikan konflik itu pahami fakta yang adanya dulu Bu. Jadi biar takutnya orang lain itu tidak mengetahui fakta-fakta yang ada, jadi malah menimbulkan permasalahan. Oke, jadi untuk Bayu akan melihat fakta yang terjadi ya Bay ya. Jadi faktanya tuh seperti apa, dilihat dulu. Ya, lihat kenyataannya kayak gimana. Jadi jangan sampai kita berat ke salah satu pihak. Dilihat kenyataannya kayak gimana. Itu menurut Bayu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fajar, silakan Fajar. Ya Bu, nambahin sedikit Bu. Kalau menurut saya satu poin lagi ya nih objektif ya Bu, bukan subjektif. Gitu. Jadi tidak melihat siapa orangnya, tapi berkaitan dengan yang tadi objektif dan juga menurut fakta gitu. Ya. Baik, itu aja mungkin Bu. Oke, nah, sama ya, seperti Bayu. Jadi objektif, jadi bukan karena saya dekat sama dia, gitu bukan. Tapi lihat dulu fakta yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita dilihat kenyataannya tuh kayak gimana. Oke, Norman juga setuju sama Bayu ya. Oke, ini dari Fitriani, melihat dari berbagai sudut pandang. Nantinya dibicarakan baik apa masalahnya. Oke, berarti tekniknya ini adalah negosiasi, ya. Bicarakan baik-baik empat mata, oke. Komunikasi, jangan egois, oke. Ya ini, jadi memang di sini tadi sudah ada dua contoh besar ya di dalam apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa manajemen konflik ini menurut pendapat ilmuwan ini secara garis besar itu terjadi atau dibagi menjadi dua, yaitu manajemen konflik destruktif dan konstruktif. Tadi yang destruktif sudah ada di contohnya, salah satunya ya dia dengan mengalah. Konflik itu salah satunya dilihat secara objektif, diselesaikan, dibicarakan, dinegosiasikan. Itu namanya konstruktif. Jadi yang destruktif itu seperti tadi, destruktif ini ada beberapa ya. Pertama ada engagement. Ada dengan, jadi kita mengatasi konflik itu dengan menyerang. Ya, dengan kita mendominasi. Jadi orang diem. Ada kan yang kayak gitu ya. Jadi ada orang ketika ada konflik, dia akan mengeluarkan powernya dia. Jadi apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi zaman dulu. Zaman dulu tuh di negara kita pernah terjadi. Sehingga mungkin konflik-konflik yang kayak sekarang itu tidak banyak muncul zaman dulu itu. Sehingga seperti damai-damai aja gitu. Nah, itu ada memang. Namanya conflict engagement ya, yang destruktif. Yang kedua ada withdraw. Di situ menarik diri. Nah, ini kita istilahnya menjauh ya. Ketika kita menarik diri, oke, ini sedang ada masalah, oke, kita hindari dulu, gitu, jangan sampai ada pertikaian, ya. Ini namanya mekanisme pertahanan diri. Gitu, oh ini kayaknya nggak benar, ini kayaknya orangnya egois, ini kayaknya nggak bisa diajak komunikasi nih. Oke, berarti kita menarik diri. Jadi oke, kita lebih mendengarkan, kita mendengar. Ada compliance, ini menyerah dan tidak membela diri. Ini juga sama maksudnya ke situ.
Ya, jadi memang ini termasuk kepada teknik untuk manajemen konflik gitu. Nah, yang paling banyak digunakan yang ini, manajemen konflik konstruktif. Ini yang banyak dan secara umum digunakan, ya, secara umum banyak. Jadi di sini yaitu dengan kompromi dan negosiasi. Ini kan yang tadi yang dilihat, oh bagaimana sih masalahnya dilihat, objektifnya gimana, dibicarakan, dirundingkan, lihat dari sisi orang tersebut juga diobrolin seperti apa. Nah ini ya. Jadi kalau kompromi ini bisa salah satu pihak ini kita merasakan, memahami apa yang mungkin dialami oleh pihak orang lain, pihak yang lain. Begitupun sebaliknya. Lalu ada negosiasi, ini bagaimana kita menyepakati, berbicara, berkomunikasi agar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, agar bisa disetujui dan tidak merugikan salah satu gitu. Ya, ini memang yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara konstruktif. Ya. Ini maksudnya untuk membawa pihak yang memiliki konflik ini ke sesuatu yang kooperatif, ya. Jadi bisa diterima, ya, bisa diselesaikan dengan baik. Ini untuk strategi manajemen konflik ini ada kompetisi, kolaborasi, kompromi, avoiding, akomodasi. Nah, untuk akomodasi ini berarti kita menjadi penengah. Kita posisinya menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri, menerima, mendengar ya apa aspirasinya, pandangannya. Ya kita tampung, nah kita baru selesaikan. Lalu ada juga strategi yang lain yaitu menghindari atau avoiding. Ini kenapa dilakukan? Ini sebagai langkah antisipasi untuk mencegah atau menghindari potensi konflik yang mungkin akan menjadi lebih besar. Gitu. Jadi tidak semuanya kadang bisa dilakukan dengan bicara. Ada waktunya memang kita tuh, oh ini lawan konflik kita nih siapa gitu. Oh ini kayaknya sebaiknya dihindari dulu. Karena ini kayaknya akan, kalau kita ini ngomongnya mungkin sekarang, kita belum bisa cari waktunya, ini akan terjadi konflik yang sangat besar gitu. Nah di sini kita dituntut untuk bisa menganalisis ini ada apa sih yang akan terjadi. Nah kalau di dalam organisasi mungkin di dalam perusahaan ya apa yang terjadi di dalam perusahaan ini gitu. Apa yang terjadi di dalam tim ini ya. Ada kolaborasi, ini adalah mengubah konflik menjadi hal yang positif ya. Ini biasanya kita membuat konflik itu menjadi sesuatu yang bersifat positif. Contoh misalnya, ada perdebatan, gitu ya, dibuat aja debat terbuka. Gitu. Kita saling menyampaikan konflik ini dengan analisa masing-masing, nggak berantem ya, tapi dengan pendapat masing-masing disampaikan dengan baik. Gitu. Lalu ada kompromi, ini menyelesaikan konflik dengan mencapai kesepakatan, di mana masing-masing ini menurunkan ego, mengurangi egonya, menurunkan keinginannya, kepentingannya, kehendaknya, sehingga bisa mendapatkan titik temu. Ya. Ada kompetisi, ini untuk kedua pihak ini yang berkonflik ini dikompetisikan secara sehat. Ya, di situ ada wasitnya, ada apanya, yaitu silakan dikompetisikan secara sehat, adil dan fair. Dan yang keenam itu ada namanya konglomerasi. Di sini konflik ini caranya dengan menggabungkan beberapa strategi yang ada tadi, strategi yang 5 tadi, dan dilakukanlah sebuah kompromi. Di sini kompromi ini adalah maksudnya untuk memenangkan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi didapatkanlah win-win solution. Jadi dari 5 tadi dikonglomerasi, dicari bagaimana agar tidak merugikan. Bagaimana biar yang ini juga dapat keuntungan, ini keuntungan mungkin tidak sama tetapi semuanya puas gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke. Saya di sini berharap sekali kalian ketika mengalami permasalahan, konflik itu kan bisa terjadi di dalam diri kalian sendiri,
bisa terjadi antara kalian dengan orang lain gitu ya, mungkin antar kelompok di lingkungan kalian. Nah, saya harapkan kalian kan dapat mata kuliah ini. Nah, kalian bisa mengatasi konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi. Sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah bisa mengatasinya dengan tadi kalian menyampaikan pendapat, oh saya kalau ada konflik seperti ini, dinegosiasi, oh kalau saya ada konflik saya mengalah, itu sebenarnya sudah sangat baik. Tapi kan ini yang menyampaikan pendapat kan hanya beberapa, mungkin hanya sekitar 10-20% dari anggota kelas yang ada di sini ya, dari 40 mahasiswa gitu. Nah, mudah-mudahan yang lain yang mungkin tidak ikut berkomentar ya, bisa menyimak gitu, bisa mengikuti bahwa ketika konflik terjadi jangan pernah kita itu melihat dari hanya satu sisi saja, gitu, tapi dilihat dari sisi yang lain ya. Dan kalau memang ketika ini kalaupun diselesaikan malah akan jadi nambah konflik nih, bukan malah jadi benar, baiknya memang cari pihak ketiga yang bisa mencari, membantu gitu ya, menyelesaikan konflik gitu. Oke, untuk minggu depan kita akan kuis ya. Kita akan kuis, tolong dipersiapkan materi kuisnya dari pertemuan 8 sampai pertemuan sekarang. Silakan download materi PDF-nya lewat aplikasi e-learning kalian. Dipersiapkan, mungkin nanti saya akan gunakan aplikasi Quizizz ya, Quizizz untuk pengerjaan kuisnya gitu. Oke, saya cek dulu kehadiran, mungkin ya tadi Silvania sudah ada ya. Halo Siti Mariam, ada nggak? RD Triawan ada nggak? Ada ya. Oktaviana, M. Krisna. Saya cek yang nggak hadirnya aja ya. Alia ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Adityawan ada ya tadi ya? Oke, ada. Hadir, Bu. Oke. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan nggak? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Kalau sudah cukup, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Minggu depan, pertemuan terakhir, kayaknya kita memang ada materi, tapi nggak terlalu banyak, jadi kita materi sedikit, nanti setelah itu kuis, gitu ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Saya akhiri mungkin untuk pertemuan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.